Frieren dikenal sebagai penyihir dengan kill count iblis terbesar sepanjang sejarah. Inilah sebabnya di kalangan para iblis dia dikenal sebagai Frieren sang penggali kubur atau sang pemakaman. Kita tentunya juga tahu kalau dia adalah salah satu yang menghabisi Raja Iblis yang diketahui tidak pernah dikalahkan selama ribuan tahun. Dengan kata lain, dia adalah salah satu dari anggota parti pahlawan. Tapi sebenarnya sekuat apa sih Frieren ini? Kemampuan apa yang bikin dirinya ditakuti baik itu oleh iblis ataupun manusia? Frieren pada dasarnya memiliki banyak sekali kemampuan luar biasa sebagai penyihir alias mage yang mendampingi hero Himmel alias pahlawan Himmel dalam upaya mereka menaklukkan sang Raja Iblis. Pada dasarnya sesama penyihir di era dan generasinya hampir tidak ada yang tidak mengenal dirinya. Bukan hanya dikarenakan Frieren ikut berpartisipasi menghabisi Raja Iblis, namun dia jugalah yang memberikan sumbangsih terbesar bagi kemenangan umat manusia melawan iblis dikarenakan Frieren lah yang berhasil melakukan reverse engineer atas sihir Zoltrak atau dalam versi lain dikenal sebagai sihir Soltrek. Sihir ciptaan iblis Quoll sang Elder of Corruption dari yang asalnya sihir pembunuh manusia dan digunakan oleh para iblis di medan perang menjadi sihir pembunuh iblis. Perannya dalam memanipulasi ulang sihir Zoltrak ini tidak hanya membuatnya dikenal sebagai penyihir dengan kill count iblis terbanyak, tapi juga dengan asis terbanyak pula. Karenanya, meski puluhan tahun kemudian dia tidak terlalu dikenal dikarenakan pembasmian Raja Iblis terjadi hampir satu abad sebelumnya, banyak penyihir yang satu generasi dengannya masih mengenal identitasnya dengan baik dikarenakan reputasinya ini terutama dari para ras berumur panjang. Setelah Zoltrak berhasil Frieren analisis, maka Zoltrak tidak lagi mematikan bagi manusia, sehingga sihir ini berpuluh-puluh tahun setelahnya dikenal sebagai sihir serangan biasa dan banyak sekali cara untuk mengatasi sihir yang dulunya mematikan ini. Nah, dari kasus Zoltrak ini kita bisa menyimpulkan kalau salah satu kemampuan tertinggi dari Frieren adalah kemampuan analisisnya atas suatu sihir atau mantra tertentu. Kemampuan analisis sihir Frieren ini dikatakan sangat luar biasa, sehingga dia bisa membalikan sihir dari para Seven Sages of Destruction, para jenderal Raja Iblis yang dikatakan memiliki sihir yang tidak masuk akal, dan menyembuhkan korban dari kutukan-kutukan mereka yang bahkan para jenderal Raja Iblis ini tidak bisa membalikannya dan tidak mengetahui cara untuk menyembuhkan kutukan yang mereka keluarkan sendiri. Dan salah satu kasus yang menunjukkan betapa hebatnya kemampuan analisis dari Frieren ini bisa kita lihat ketika Frieren menghadapi Seven Sages of Destruction terkuat, yaitu Mage of Eldorado, salah satu dari 11 penyihir yang pernah mengalahkan Frieren di dalam pertarungan. Mage of Eldorado dikenal sebagai yang terkuat di antara Seven Sages of Destruction dikarenakan satu sihir yang dia miliki diketahui membuat makhluk hidup dan benda mati yang terkena sihirnya tidak bisa untuk dikembalikan ulang ke wujud mereka sebelumnya. Sihir kutukan yang merupakan sihir andalan dari Mage ini dikenal dengan nama Diagolze. Sihir ini pada dasarnya membuat apapun dan siapapun yang terkena sihir ini akan berubah menjadi emas. Dan sihir ini diketahui tidak pernah bisa dibalikan oleh siapapun. Bahkan Mage sendiri tidak tahu menahu bagaimana cara membalikannya. Salah satu korban dari sihir Mage ini adalah kota benteng Weiss yang berhasil dia jadikan emas bersamaan dengan para penduduknya dalam satu malam saja. Dan setelahnya kota benteng tersebut kemudian diketahui sebagai kota yang dikutuk menjadi emas puluhan tahun setelahnya, bahkan pasca kekalahan sang Raja Iblis. Nah, berkat seorang penyihir kelas atas yang mampu mencuri seluruh ingatan dari Mage of Eldorado, Frieren kemudian mengakses ingatan tersebut. Dan dari ingatan tersebut dia akhirnya membutuhkan waktu 2 bulan untuk bisa menganalisa sifat alami dari sihir ini.
Dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, Frieren pada akhirnya berhasil melakukan reverse engineering atas sihir ini, meskipun dia sendiri telah berubah menjadi emas dikarenakan sihir match memiliki efek luas dan mengenai Frieren. Namun setelah Frieren mengetahui cara membalikan kutukan ini, dia pada akhirnya mampu membebaskan dirinya dari kutukan emas tersebut. Dalam pertarungan melawan Match, Frieren tidak hanya berhasil membebaskan dirinya, namun juga mengembalikan kota benteng Wise seluruhnya, sehingga para penduduk kota ini terlepas dari pengaruh kutukan emas tanpa mereka sendiri menyadari kalau mereka telah terkena kutukan tersebut selama berpuluh-puluh tahun dan beraktivitas sama seperti biasanya. Selain kasus dari kota benteng Wise yang dijadikan emas ini, Frieren juga diketahui menjadi satu-satunya penyihir selain para anggota partinya yang berhasil menembus barir milik Immortal Bose, salah satu dari Seven Sage of Destruction lainnya yang diketahui tidak bisa ditembus oleh manusia, di mana saat itu para anggota party Hero Himmel terkurung di dalamnya. Namun dirinya beserta para partinya pada akhirnya berhasil menghancurkan barir yang katanya tidak pernah dihancurkan tersebut dalam kurun waktu 2 bulan. Tidak hanya itu, kemampuan analisis sihir dari Frieren ini juga membuat Frieren menjadi sangat adaptif di medan tempur. Pada umumnya dia mampu meniru secara hampir instan sihir yang digunakan oleh musuh. Sebagai contoh, dalam pertempurannya melawan Solitar di kota Benteng Wise, dia berhasil hampir secara seketika meniru manifestasi sihir dari Solitar yang pada dasarnya hanyalah melontarkan mana dengan jumlah besar di medan tempur untuk melukai dan mengoyak daging dari musuh dan memusnahkan mereka. Frieren lalu menggunakan metode serangan yang sama ini kepada Solitar sebagai serangan balasan, sehingga membuat Solitar terkagum-kagum atas adaptabilitas dari Frieren ini. Oke, sekarang mari kita membicarakan kekuatan sihir tempur dari Frieren dan taktiknya di pertarungan. Kekuatan tempur Frieren pada dasarnya berada pada jumlah mana atau energi sihirnya yang luar biasa. Meskipun begitu, guru dan mentor sihirnya, yaitu Flamme, kemudian mengajarkan kepada Frieren untuk menekan energi sihir atau mana melimpahnya tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga hanya terdeteksi 1/10-nya saja. Hal ini bertujuan supaya iblis ataupun musuh lainnya yang membahayakan nyawa Frieren mengalami kesalahan perhitungan ketika melawan Frieren, dan pada akhirnya keteledoran mereka akan membuka peluang bagi Frieren untuk mengalahkan mereka. Ditambah kalau iblis adalah ras yang bertahan hidup dengan memperlihatkan jumlah mana kepada iblis lainnya dan memperlihatkan status mereka dengan jumlah energi sihir mereka ini, maka trik menyembunyikan mana seumur hidup menjadi sangat efektif ketika digunakan melawan iblis. Keefektifan taktik ini bisa kita lihat dalam pertempuran antara Frieren melawan Aura the Guillotine, salah satu dari Seven Sage of Destruction. Dalam pertempuran para pasukan manusia melawan Aura dan para pasukan mayat hidup miliknya, Aura hampir tidak pernah dikalahkan. Hal ini terjadi dikarenakan Aura memiliki sihir bernama Auserless atau Spell of Obedience. Menggunakan sihir ini, dia akan menimbang jiwa dan mana musuh di dalam timbangan. Jika mana atau energi sihir dari satu jiwa lebih ringan ketika ditimbang jika dibandingkan dengan jumlah mana dari Aura, maka Aura akan bisa mengendalikan mereka, dan begitu pula sebaliknya. Sejauh ini tidak ada satupun musuh dari sisi manusia yang memiliki jumlah mana melebihi Aura, sehingga Aura pada akhirnya selalu mengendalikan manusia yang melawannya dan bahkan menjadikan bawahannya. Namun semua berubah ketika Frieren datang untuk menghadapi Aura secara langsung bersama para pasukan undead-nya. Dalam pertempuran melawan Aura the Guillotine, Frieren pada dasarnya seperti biasa menahan luapan aura mananya hingga hanya terasa 1/10-nya saja yang bisa dideteksi hampir setiap saat. Hal ini membuat Aura meremehkan Frieren, dan pada akhirnya dirinya dengan percaya diri menggunakan sihir Auserless untuk membuat Frieren patuh kepadanya. Namun tentu saja sihir ini pada akhirnya berbalik. Aura yang tidak mengetahui kalau Frieren selalu menahan mananya untuk keluar dari tubuhnya sesedikit mungkin hampir setiap saat, pada akhirnya
mengeluarkan sihir andalannya ini tanpa mengetahui jumlah sesungguhnya dari energi sihir milik Frieren. Dan akhirnya tentunya kita bisa menebak bagaimanakah nasib dari Aura yang tertipu dengan taktik dari Frieren ini. Mengingat sihir Auserles ini membuat siapapun yang mananya jauh lebih besar bisa mengendalikan orang yang ada di hadapannya, dan ini berlaku juga untuk Aura, maka Frieren pada akhirnya memperlihatkan mananya yang luar biasa, dan Aura pada akhirnya tunduk kepada Frieren sebagai bentuk konsekuensi dari sihir ini. Dan pada akhirnya Aura pun berhasil dikalahkan oleh Frieren dikarenakan meremehkan jumlah mananya. Terlepas kalau taktik menyembunyikan mana ini sangat efektif melawan iblis, beberapa iblis yang sangat tangguh dan kuat ketika menghadapi Frieren akan langsung bisa mengetahui kekuatan dan jumlah energi sesungguhnya dari Frieren. Seperti misalnya sang Raja Iblis yang langsung bisa mengetahui jumlah mana sesungguhnya yang dimiliki Frieren dalam pertemuan pertama mereka. Oke, selanjutnya mari kita bicarakan sihir-sihir yang merupakan sihir andalan Frieren ketika berbicara pertempuran. Frieren pada dasarnya memiliki 3 sihir andalan utama. Yang pertama adalah sihir telekinesis yang pada dasarnya dia gunakan untuk membuat tubuhnya melayang terbang sehingga membuat dirinya menjadi lebih cepat, mobile, dan lincah di pertempuran. Sihir pertahanan yang pada dasarnya mampu menahan serangan sihir dan serangan fisik kepada dirinya. Dan terakhir adalah sihir tipe serangan bernama Zoltrak yang telah dia modifikasi dan ubah dari yang asalnya mematikan kepada manusia menjadi mematikan kepada para iblis. Dia pada umumnya bertarung secara defensif ketika melawan musuh yang kuat dan ofensif ketika melawan musuh yang lemah. Alasan Frieren bertarung secara defensif ketika melawan musuh yang kuat adalah supaya dirinya tidak membuka celah kelemahan ketika melawan musuh tersebut. Karenanya Frieren lebih suka bermanuver dan menggunakan sihir pertahanan daripada benar-benar menyerang lawan. Ketika dia mendapatkan kesempatan, barulah dia akan benar-benar menghancurkan musuhnya menggunakan sihir Zoltrak miliknya. Dikatakan bahwa dalam kecepatan Frieren kalah jauh dari friend muridnya saat mengeluarkan mantra sihir, namun ketika berbicara kontrol dan kekuatan dia jauh lebih baik daripada Fer. Selain sihir-sihir tersebut, dia juga mampu mengeluarkan sihir tipe penyegalan yang dia gunakan untuk menyegel iblis Squall. Dan Frieren juga diketahui mampu menahan sihir-sihir tipe manipulasi mental dan hipnosis, sehingga tipe penyihir seperti ini akan selalu menghindari Frieren di dalam pertempuran.